Kota pelabuhan yang tak pernah benar-benar tidur. Siang harinya dipenuhi aktivitas bongkar muat kapal-kapal besar. Malamnya diterangi lampu neon dari klub malam, restoran mewah, dan hotel bintang 5 yang berjajar di sepanjang tepi laut. Namun, di balik gemerlapnya, Yunhai menyimpan sisi lain. Gang-gang sempit, apartemen reot, dan jalanan padat di mana suara klakson tak pernah berhenti. Di salah satu gang itulah tinggal seorang pemuda bernama Chen Hao. Usianya baru 22 tahun, tapi wajahnya tampak lebih tua dari umurnya karena lelah hidup. Pagi itu, ia mengenakan jaket biru, menyalakan motor tuanya, dan bersiap mengantar pesanan. "Hao, jangan lupa beli obat batuk untuk adikmu sepulang kerja ya," teriak ibunya dari balik jendela kecil rumah kontrakan. "Iya bu, nanti aku belikan," jawabnya sembari mengencangkan helm. Chen Hao bekerja sebagai kurir untuk aplikasi pengantaran makanan. Upahnya tidak besar, tapi cukup untuk membantu kebutuhan ibunya yang sakit-sakitan dan adik perempuannya yang masih sekolah menengah. Setiap hari, ia melaju di tengah hiruk-pikuk lalu lintas Yunhai, menembus hujan, panas, bahkan malam. Hari itu, sebuah pesanan mengarahkannya ke distrik mewah dekat pelabuhan. Jalanannya lebar, bersih, dan penuh mobil-mobil mahal. Gedung-gedung tinggi menjulang dengan kaca berkilau, memantulkan sinar matahari sore. Chen Hao sempat merasa kecil saat motornya yang berisik melintas di antara deretan mobil sport. Ia berhenti di depan restoran Perancis bintang 5. Nama pemesan, Lin Lin. Chen Hao menggerenyit. Nama itu terdengar asing, tapi sekaligus indah. Ia memarkir motor di samping lobi, masuk dengan hati-hati karena takut penampilannya yang sederhana mengundang tatapan sinis. Di dalam, suasana restoran berbanding terbalik dengan jalanan. Lampu kristal menggantung, musik piano mengalun lembut, dan para tamu berbicara dengan suara rendah penuh sopan santun. Chen Hao menunduk mencari meja nomor 12 sesuai catatan aplikasi. Di sanalah ia melihatnya untuk pertama kali. Seorang gadis muda dengan gaun putih sederhana, rambut panjang hitam terurai, wajahnya teduh namun penuh wibawa. Ia duduk sendirian, menatap layar ponsel dengan ekspresi bosan. Begitu Chen Hao mendekat, gadis itu mengangkat kepala dan mata mereka bertemu. "Pesanan untuk Nona Lin Lin?" Chen Hao membuka suara, agak kikuk. Lin Lin menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Ya, itu saya." Suaranya lembut, tapi terdengar tegas. Chen Hao menyerahkan pesanan itu dengan tangan sedikit gemetar. Anehnya, Lin tidak menunjukkan sikap angkuh seperti pelanggan kayo pada umumnya. Ia malah tersenyum tipis. "Terima kasih, kau pasti sudah menempuh jarak jauh." Chen Hao terdiam, tak terbiasa mendapat ucapan seperti itu. Biasanya pelanggan hanya mengambil pesanan tanpa menoleh atau bahkan mengomel jika terlambat sedikit saja. "Ah, sama-sama," jawabnya singkat, lalu bersiap pergi. Namun langkahnya terhenti ketika dari arah lain datang sekelompok pemuda berpakaian rapi. Mereka tampak mabuk, tertawa keras, dan tanpa sengaja menabrak bahu Chen Hao. "Hei, lihat jalanmu!" bentak salah satu dari mereka dengan suara lantang. Chen Hao segera menunduk. "Maaf, aku tidak sengaja." Pemuda itu mendengus, melirik penampilan Chen Hao dari atas ke bawah. "Kurir rendahan, bagaimana bisa restoran seperti ini membiarkan orang sepertimu masuk?" Chen Hao mengepalkan tangan, menahan diri untuk tidak membalas. Tiba-tiba, suara lembut namun tajam terdengar. "Cukup, dia hanya melakukan pekerjaannya." Mereka semua menoleh. Lin berdiri, menatap kelompok itu dengan tatapan dingin. "Kalau kalian tidak bisa menjaga sikap, lebih baik keluar." Para pemuda itu tercekak. Mereka mengenal siapa Lin, putri tunggal Lin Zhenyu, pemilik konglomerasi pelayaran terbesar di Yunhai City. Meski mabuk, mereka tak berani menentangnya. Dengan canggung, mereka pergi sambil berbisik. Chen Hao terpaku. Tak pernah sekalipun ada pelanggan membelanya seperti itu. Apalagi seorang gadis dari kalangan atas. Lin menoleh padanya. "Kau baik-baik saja?" Chen Hao mengangguk, meski hatinya bergejolak. "Aku tidak apa-apa."
Terima kasih sudah membela. Lin tersenyum samar. Tidak perlu berterima kasih, itu hal yang seharusnya dilakukan. Sejenak, hening mengikat mereka berdua. Dalam keramaian restoran, seolah hanya ada dua orang di ruangan itu. Kurir sederhana dan putri seorang konglomerat. Chen Hao akhirnya pamit dengan terbata-bata. Kalau begitu, aku harus kembali bekerja. Semoga harimu menyenangkan. Semoga perjalananmu lancar. Chen Hao keluar restoran dengan hati berdebar. Entah kenapa, wajah gadis itu terus terbayang sepanjang ia mengendarai motornya. Ia tahu dunia mereka berbeda sejauh langit dan bumi. Tapi pertemuan singkat itu meninggalkan jejak yang tak mudah hilang. Di sisi lain, Lin menatap ponselnya, namun pikirannya melayang. Untuk pertama kalinya, ia merasa tertarik pada seseorang yang sama sekali bukan bagian dari dunianya. Kurir sederhana itu meninggalkan kesan tulus yang jarang ia temui dalam lingkaran sosialnya yang penuh berpura-pura. Sore di Yunhai itu menjadi awal dari sebuah kisah yang akan menguji batas cinta, kasta, dan pilihan hidup. Keesokan harinya, Yunhai City kembali sibuk. Truk kontainer keluar masuk pelabuhan. Klakson mobil memenuhi jalanan dan bau asin laut bercampur dengan aroma asap knalpot. Di tengah riuh itu, Chen Hao kembali menghabiskan hari dengan pekerjaannya sebagai kurir. Motor tuanya menderu pelan, berjuang menembus jalanan. Di balik helm lusuh, matanya fokus, meski pikiran masih teringat gadis yang ditemuinya kemarin. Senyum samar, tatapan lembut, dan keberanian membelanya. Semuanya terasa nyata, meski seperti mimpi. Namun Chen Hao tahu, ia tak berhak terlalu berharap. Dunia mereka terpisah sejauh langit dan bumi. Di sisi lain kota, sebuah rumah megah berdiri di atas bukit yang menghadap laut. Dinding kaca memantulkan cahaya matahari, sementara halaman luasnya ditumbuhi bunga yang dirawat tukang kebun profesional. Disinilah Lin tinggal bersama ayahnya, Lin Jianyu, pengusaha sukses yang membangun kerajaan bisnis pelayaran dari nol. Pagi itu, ruang makan dipenuhi aroma kopi dan roti panggang. Lin duduk rapi, dengan gaun kasual berwarna krem, menatap ayahnya yang sibuk membaca laporan di tablet. "Ayah," panggilnya pelan. Lin Jianyu mengangkat wajah, menatap putrinya dengan sorot tegas. "Ya Lin, aku ingin bicara tentang pekerjaanku. Aku merasa bosan hanya menghadiri jamuan dan rapat sosial. Bolehkah aku terlibat langsung di perusahaan?" Lin Jianyu tersenyum tipis. "Kau masih muda. Tugasmu sekarang adalah menjaga citra keluarga. Hadiri acara, kenali orang-orang penting, dan jaga hubungan. Itu juga bagian dari bisnis." Lin menunduk, menahan gejolak di hatinya. Ia ingin berbuat lebih, bukan sekedar simbol keluarga kaya. Namun ia tahu, ayahnya tak mudah dibantah. Hari terus berjalan. Sore itu, Chen Hao mendapat pesanan lagi, dan takdir seakan berulang. Nama pemesan Lin. Ia terkejut, tapi tetap menjalankan tugasnya. Dengan hati-hati, ia kembali ke distrik mewah. Kali ini alamatnya bukan restoran, melainkan sebuah taman umum dekat tepi laut. Chen Hao tiba dan melihat Lin duduk di bangku kayu, mengenakan gaun sederhana biru muda. Angin laut membuat rambutnya berkibar pelan. Ia tampak tenang, seolah sedang menunggu sesuatu. "Pesananmu, Nona Lin?" kata Chen Hao, menyerahkan bungkusan makanan. Lin tersenyum menerima. "Terima kasih, Chen Hao." Chen Hao tersentak. Kau ingat namaku?" Lin mengangguk ringan. "Tentu, namamu ada di aplikasi, dan aku biasanya mudah mengingat nama orang." Ada kehangatan dalam caranya bicara, membuat Chen Hao sulit menahan senyum kecil. Ia ragu untuk segera pergi, tapi Lin justru menepuk bangku kosong di sebelahnya. "Kau sudah sibuk? Kalau tidak, duduklah sebentar." Chen Hao terkejut, menoleh kanan kiri memastikan ia tidak salah dengar. "Aku tidak ingin mengganggumu." "Tidak mengganggu, aku butuh teman bicara." Akhirnya Chen Hao duduk, meski canggung. Mereka berdua diam sejenak, mendengar debur ombak yang menghantam karang. "Aku sering datang ke sini," kata Lin pelan. "Tempat ini membuatku merasa bebas.
meski hanya sebentar. Chen Hao menoleh. Bebas dari apa? Dari semua aturan, tekanan, dan pandangan orang. Hidupku penuh jadwal yang ditentukan orang lain. Kadang aku merasa seperti burung di sangkar emas. Chen Hao terdiam. Ia tak menyangka gadis kaya raya sepertinya bisa merasa terpenjara. Aku iri padamu, Chen Hao, lanjut Linlin. Kau bisa pergi kemana saja dengan motormu, bisa merasakan kota ini dari sudut pandang berbeda. Chen Hao senyum pahit. Jangan salah, hidupku juga penuh beban. Tagihan, biaya sekolah adik, obat untuk ibu. Kadang rasanya ingin menyerah, tapi aku tidak punya pilihan selain terus maju. Linlin menatapnya lama, seakan mencoba membaca isi hatinya. Tapi kau tetap terlihat tegar. Karena kalau aku menyerah, siapa lagi yang akan menjaga keluargaku? Jawab Chen Hao singkat. Hening kembali menyelimuti, namun kali ini bukan hening yang canggung, melainkan tenang. Dua orang dari dunia berbeda, tapi menemukan titik yang sama. Sama-sama terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari mereka sendiri. Ketika matahari mulai tenggelam, Linlin berdiri. Terima kasih sudah menemaniku. Semoga kita bisa bertemu lagi, meski bukan karena aplikasi. Chen Hao hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu, pertemuan ini bukan kebetulan semata. Malam itu, Linlin kembali ke rumah. Ayahnya sudah menunggu di ruang tamu, tampak tidak senang. Linlin, kau menghilang seharian? Apa yang kau lakukan? Aku hanya jalan-jalan sebentar, ayah. Lin Jianyu menatapnya tajam. Kau harus hati-hati. Dunia luar penuh orang yang mungkin hanya ingin memanfaatkanmu. Ingat siapa dirimu. Linlin menunduk, tapi dalam hatinya berkata lain. Kadang aku ingin orang tidak melihatku sebagai putri keluarga Lin, tapi hanya sebagai seorang gadis biasa. Sementara itu Chen Hao terbaring di kasurnya yang tipis. Ia menatap langit-langit sambil memikirkan senyum Linlin. Ada rasa hangat yang belum pernah ia alami sebelumnya, tapi juga rasa takut. Mana mungkin aku bisa dekat dengan gadis seperti dia? Gumamnya lirih. Namun jauh di lubuk hatinya, Chen Hao tahu, takdir sudah mulai memainkan perannya. Dan apa yang baru saja terjadi, mungkin hanyalah permulaan dari kisah panjang yang akan menguji hati mereka berdua. Hari-hari berikutnya di Yunhai City berjalan seperti biasa. Kapal-kapal kargo terus merapat di pelabuhan, hiruk-pikuk pasar malam menggema di gang sempit, dan kendaraan berdesakan di jalan raya. Namun bagi Chen Hao dan Linlin, hari-hari itu perlahan mulai berubah. Pertemuan mereka di taman laut seakan menjadi awal. Meski tak sering, sesekali pesanan makanan Linlin kembali jatuh ke tangan Chen Hao. Setiap kali itu terjadi, percakapan singkat pun lahir, membuat jarak di antara mereka semakin tipis. Sore itu, Chen Hao kembali mengantarkan makanan ke alamat yang tertera, sebuah kafe kecil dekat universitas. Ia masuk dengan langkah hati-hati, dan di sana ia melihat Linlin duduk di pojok, mengenakan sweater abu-abu, rambutnya diikat sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya seorang gadis yang terlihat santai menikmati senja. Pesananmu, Nona Lin, kata Chen Hao sambil menyerahkan bungkusan. Linlin tersenyum. Terima kasih Chen Hao, duduklah sebentar, aku sudah memesankan kopi untukmu. Chen Hao terkejut. Kopi untukku? Linlin mengangguk. Kurir juga manusia kan? Kau pasti lelah, anggap saja hadiah kecil. Chen Hao sempat ragu, tapi akhirnya duduk. Pelayan datang membawa 2 cangkir kopi panas. Aroma pekatnya memenuhi meja kecil itu. Kau sering datang ke sini? Tanya Chen Hao. Linlin menyesap kopinya sebelum menjawab. Kadang, tempat ini jarang ramai, jadi aku bisa berpura-pura jadi orang biasa. Tidak ada yang mengenaliku sebagai putri Lin Jianyu. Chen Hao menatapnya. Kau tampak lebih bahagia saat bisa jadi orang biasa. Linlin tersenyum samar. Karena saat itu aku bisa bernapas bebas. Tidak ada aturan, tidak ada tatapan menilai. Hanya aku, kopi, dan suasana sederhana. Chen Hao mengangguk, mengerti meski dari dunia berbeda.
Ia tahu rasanya ingin lari sejenak dari beban hidup. Mereka pun berbicara tentang hal-hal kecil, makanan favorit, tempat-tempat di Yunhai City yang jarang orang tahu, bahkan impian masa kecil. Linlin bercerita ingin jadi pelukis, sementara Chen Hao pernah bercita-cita jadi atlet renang sebelum keadaan memaksanya bekerja keras. Percakapan itu mengalir, alami, tanpa beban. Dan di balik tawa kecil dan tatapan mata, benih perasaan mulai tumbuh meski keduanya belum berani mengakuinya. Namun dunia luar tidak buta. Seorang pengunjung kafe kebetulan mengenali Linlin. Ia memotret diam-diam, lalu menyebarkannya di forum gosip. Putri keluarga Lin terlihat bersama seorang pria misterius di kafe sederhana. Malam itu, kabar itu sampai ke telinga Lin Jianyu. Wajahnya mengeras saat melihat foto buram putrinya bersama seorang pria berpakaian sederhana. "Siapa dia?" tanyanya tajam kepada asistennya. Asisten itu menggeleng. "Masih kami telusuri, Tuan, tapi tampaknya seorang kurir biasa." Lin Jianyu menghempaskan ponselnya ke meja. "Kurir? Bagaimana bisa putriku bergaul dengan orang seperti itu?" Keesokan harinya, Linlin menghadiri jamuan makan malam bersama ayahnya di hotel mewah. Para tamu adalah rekan bisnis penting, termasuk keluarga Liang, salah satu mitra lama. Putra mereka, Liang Zhen, seorang pria tampan berjas mahal, duduk di samping Linlin dengan senyum percaya diri. "Senang sekali akhirnya bisa makan bersama, Linlin," katanya sambil menatap penuh arti. Linlin hanya tersenyum sopan meski hatinya terasa dingin. Ia tahu arah pembicaraan ini. Ayahnya ingin menjodohkannya dengan Liang Zhen demi memperkuat hubungan bisnis. Sementara itu, Lin Jianyu berbincang dengan ayah Liang Zhen. Keduanya tertawa lebar sambil bersulang. Dari cara mereka berbicara, jelas sekali perjodohan ini lebih mirip transaksi daripada hubungan tulus. Linlin menunduk, menahan perasaan terjepit. Di benaknya, wajah Chen Hao terlintas. Sederhana, tulus, jauh berbeda dari dunia palsu di sekitarnya. Sementara itu, di sisi lain kota, Chen Hao sibuk bekerja hingga larut malam. Namun pikirannya tak tenang. Ia masih teringat senyum Linlin saat di kafe, juga tatapannya yang seakan ingin berbicara lebih banyak. Ia sadar betul jurang yang memisahkan mereka. Tapi entah kenapa hatinya menolak untuk berhenti berharap. Ketika ia pulang melewati pelabuhan, lampu kapal memantul di air, menciptakan bayangan berkilau. Chen Hao menghentikan motornya, menatap laut lepas. "Linlin, aku tahu kita berbeda dunia. Tapi kenapa rasanya aku ingin terus bertemu denganmu?" Gumamnya lirih. Malam semakin larut. Di kamar tidurnya yang luas, Linlin duduk di depan jendela memandangi cahaya lampu kota Yunhai. Pikirannya dipenuhi suara ayahnya, wajah Liang Zhen yang penuh percaya diri, dan tatapan tulus Chen Hao yang tak bisa ia hapus dari ingatan. Ia menggenggam cangkir teh di tangannya, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Apa mungkin aku bisa memilih jalan hidupku sendiri?" Hening malam menjadi saksi. Dua hati di dua dunia berbeda mulai terikat oleh benih cinta yang diam-diam tumbuh, meski mereka tahu badai besar sedang menanti di depan. Yunhai City tampak gemerlap malam itu. Hotel bintang 5 di pusat kota dipenuhi cahaya lampu kristal. Para tamu berdatangan dengan pakaian resmi nan mewah. Di lantai atas, sebuah jamuan makan keluarga berlangsung, menghadirkan para pebisnis ternama. Di antara tamu undangan itu, Linlin duduk dengan anggun di samping ayahnya. Senyum tipis terpampang di wajahnya, namun hatinya bergejolak. Ia tahu malam ini bukan sekadar jamuan, melainkan panggung untuk mengikat sebuah perjodohan. Di seberang meja panjang, Liang Zhen tampak percaya diri. Jas hitamnya terjahit sempurna, senyumnya menawan. Sepanjang makan malam, ia berusaha mencairkan suasana dengan obrolan ringan. "Linlin, aku dengar kau suka melukis. Kebetulan aku punya studio kecil di rumahku. Kalau kau berkenan, suatu hari aku bisa mengajakmu melihatnya." Linlin tersenyum sopan, tapi suaranya datar. "Terima kasih Tuan Liang, tapi aku jarang punya waktu untuk itu."
Liang Jan tertawa kecil seolah menutupi penolakan halus itu. Tidak masalah, kita bisa atur nanti. Yang penting kau tahu aku sangat mengagumi perempuan yang punya hobi seni. Ayahnya, Tuan Liang, menyambung dengan suara lantang. Benar sekali, Jen sudah lama menunggu kesempatan ini. Kalau kedua keluarga kita semakin dekat, tentu semua pihak akan diuntungkan. Lin Jianyu mengangguk puas, meneguk anggurnya. Itu memang harapanku juga. Yunhai City akan semakin kuat jika keluarga Lin dan Liang bersatu. Lin menggenggam sendoknya erat, berusaha menahan diri. Ia merasa seperti barang dagangan yang diperdagangkan demi keuntungan bisnis. Sementara itu, di sisi lain kota, Chen Hao baru saja selesai mengantar pesanan terakhir malam itu. Perutnya kosong, tapi ia menunda makan karena harus mampir ke apotek membeli obat ibunya. Jalanan mulai lengang, hanya lampu-lampu jalan yang menemani deru motor tuanya. Dalam perjalanan, ia melihat papan iklan besar menampilkan wajah Liang Jan, mempromosikan sebuah acara amal keluarga Liang. Chen Hao menghela nafas. Nama-nama besar itu terasa jauh dari jangkauan hidupnya. Namun, tanpa sadar, pikirannya kembali melayang pada sosok Lin. Apa dia juga berada di dunia orang-orang seperti itu? Duduk di meja-meja megah, dikelilingi orang berjas dan gaun? Kembali ke jamuan makan, usai hidangan penutup disajikan, para orang tua semakin serius membicarakan masa depan. "Jian Yu," kata Tuan Liang dengan senyum lebar. "Aku rasa kita tak perlu menunda lagi. Bagaimana kalau kita resmikan pertunangan ini bulan depan?" Lin Jianyu mengangguk puas. "Itu ide bagus. Semakin cepat semakin baik." Ucapan itu membuat jantung Lin seakan berhenti. Pertunangan bulan depan? Ia memandang ayahnya, ingin protes, namun suara hatinya tercekak. Liang Jan menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan, seolah sudah pasti ia akan menjadi miliknya. Lin akhirnya memberanikan diri berbicara. "Ayah, aku belum siap." Suasana meja mendadak hening. Semua mata menoleh padanya. Lin Jianyu menatap putrinya tajam. Lin, ini bukan tentang siap atau tidak. Ini tentang masa depan keluarga kita." "Tapi ini juga tentang masa depanku," jawab Lin dengan suara bergetar. Lin Jianyu meletakkan gelasnya dengan bunyi keras. "Cukup! Jangan mempermalukan keluarga di depan tamu." Lin terdiam, menunduk menahan air mata. Di dalam dirinya ada suara lain yang berbisik. "Chen Hao, andai kau ada di sini, mungkin aku berani melawan." Malam itu, setelah jamuan usai, Lin masuk ke kamarnya dengan langkah berat. Ia membuka jendela, membiarkan angin laut masuk. Cahaya lampu kota Yunhai berkelip di kejauhan, namun hatinya gelap. Ia mengambil ponselnya, menatap nomor Chen Hao yang diam-diam ia simpan. Jari-jarinya ragu, tapi akhirnya ia mengirim pesan singkat. "Apakah kau sedang sibuk? Aku ingin bicara." Beberapa menit kemudian, balasan datang. "Aku baru pulang kerja. Ada apa?" Lin menarik nafas, lalu mengetik lagi. "Bisa kita bertemu besok sore di taman tepi laut?" Chen Hao menatap pesan itu lama. Hatinya berdebar, tapi ia mengetik balik. "Baik, aku akan datang." Keesokan harinya, taman tepi laut kembali menjadi saksi. Chen Hao tiba lebih dulu, duduk di bangku yang sama seperti pertemuan sebelumnya. Motor tuanya ia parkir agak jauh, agar tidak terlalu mencolok di antara mobil-mobil mahal yang biasa terparkir di sana. Tak lama, Lin datang dengan gaun sederhana, wajahnya tampak lelah. Namun begitu melihat Chen Hao, senyumnya merekah, meski samar. "Terima kasih, sudah datang," ucapnya pelan. Chen Hao menatapnya cemas. "Kau terlihat murung, ada apa?" Lin menunduk, menggenggam tangannya erat. "Ayahku ingin aku bertunangan dengan seseorang bulan depan. Seorang pria dari keluarga kaya."
Chen Hao terdiam. Dadanya serasa diremas. Meski ia sudah menduga, mendengarnya langsung dari bibir Linlin tetap menyakitkan. "Apa kau setuju?" tanyanya lirih. "Aku tidak punya pilihan. Aku hanya ingin hidupku milikku sendiri, Hao. Bukan transaksi bisnis." Chen Hao menelan gudah. Ia ingin berkata bahwa ia akan melindunginya, bahwa ia akan melawan siapapun demi Linlin. Tapi logika menahan lidahnya. Siapalah dirinya banding kekuatan keluarga Lin. Namun ketika melihat mata Linlin yang penuh air mata, Chen Hao akhirnya berani menggenggam tangannya. "Kau tidak sendiri. Selama aku ada, kau tidak sendirian." Linlin menatapnya, lalu mengangguk kecil. Untuk pertama kalinya ia merasa ada yang benar-benar berdiri di sisinya. Di tengah hiruk pikuk Yunhai yang tak pernah tidur, dua dunia yang bertolak belakang itu semakin terikat. Namun bayangan perjodohan mulai membayangi mereka. Dan badai besar hanya tinggal menunggu waktu.